Bapak Ibu sekalian, terima kasih sudah hadir. Nah, saya memberikan pengantar sedikit, nanti moderator oleh Mas Riki ya. Sedikit saja, Bung Fajrul, saya panggil Bung saja, orang-orang gerakan ya panggil Bung supaya ini ya. Sedikit saja tentang Indonesia Menalar, Bung Fajrul dan Bapak Ibu sekalian, tamu yang hadir, undangan yang hadir, atau partisipan yang hadir. Setelah belasan tahun ya, hasil perjuangan Bung Fajrul dan teman-teman, saya sendiri terus terang tidak ikut dalam gerakan reformasi kemarin, ikut nonton aja dah, kira-kira begitu ya. Pas Semanggi itu saya di sana, tapi dengan teman-teman wartawan, jadi kami cenderung nyaman ya, dibanding Bung Fajrul dan teman-temannya. Saya kira yang lebih berhadapan dengan berbagai kekerasan dan macam-macam. Nah, setelah belasan tahun berjalan reformasi, kami melihat bahwa belum ada hasil sebenarnya ya. Reformasi belum menunjukkan hasil, kecuali katakanlah hingar-bingar euforia yang agak berlebihan dan substansi belum tersentuh ya, dalam pengamatan kami seperti itu. Lalu boleh dikatakan reformasi sukses membuka keran-keran demokrasi yang memang di zaman rejim sebelumnya itu sangat terikat ya, sangat dikunci oleh rejim Orde Baru. Tetapi lalu hingar-bingar yang muncul dari reformasi hasil perjuangan Bung Fajrul ini. Bung Fajrul itu pejuang otentik karena dia merasakan pahit manisnya ya, pahitnya duluan ya, karena sempat jadi tahanan ya, bahkan kalau tidak salah ya mungkin keluar dari ITB gara-gara terlalu banyak aktif di jalan barangkali ya. Jadi saya kira betul merasakan pahit ya perjuangan reformasi, dan kami melihat bahwa memang begitu berhasil membuka katup demokrasi itu hingar-bingar muncul, dan yang kami khawatirkan Bung Fajrul setelah belasan tahun berjalan adalah tenggelamnya kearifan-kearifan lokal, tenggelamnya nilai-nilai lokal ya. Nah, padahal dalam pandangan kami nilai-nilai lokal ini adalah sumber yang menghidupkan Pancasila ya, rahim yang melahirkan Pancasila. Jadi justru euforia itu muncul, lalu mereka yang memperjuangkan kepentingan politik, kepentingan partikular ya, termasuk gerakan-gerakan transnasional, itu gaungnya jauh begitu kuat sehingga menenggelamkan gaung dari katakanlah suara-suara lokal ya, suara-suara masyarakat Nusantara, kira-kira begitu ya. Beberapa tahun terakhir baru kita lihat misalnya agama lokal diakui ya, tetapi hingar-bingar itu sama sekali membuat kalau bahasa saya itu ya, dia menutup ya sumber-sumber lokal yang seharusnya menjadi rahim Pancasila, menjadi hulu yang mengalir untuk menghidupkan Pancasila. Pada akhirnya kita lihat sampai ke sekarang pendekatan pembumian Pancasila misalnya masih top down ya. Dalam top down menurut kami itu berarti dia menutup aliran darah dari induknya, dari rahimnya ya. Sehingga yang terjadi adalah nanti Pancasila dengan gaya top down, pembumian top down itu justru menghilangkan atau menutupi ya kekayaan lokal. Nah, disitulah kami kemudian kami menamakan diri dengan Indonesia Menalar ya, karena ini sudah tidak lagi menalar Indonesia, ini menalar Indonesia lagi. Nah, kira-kira begitu latar belakangnya Bung Fajrul. Karena itu gerakan kami misalnya ada 2 program unggulan kami sebenarnya adalah Pancasila Journey. Pancasila Journey itu mengumpulkan anak-anak muda dari berbagai ragam latar ya, latar agama, etnis, untuk misalnya pergi live in di pesantren, live in di asrama-asrama Kristen, di Buddha dan seterusnya kayak gitu, lalu buat refleksi ya. Nah, itu satu. Dan yang berikut yang kami ingin lakukan adalah ensiklopedia Pancasila. Nah, ensiklopedia Pancasila itu mendokumentasikan berbagai kearifan-kearifan lokal, gerakan-gerakan lokal yang
mewarnai, menunjukkan pernak-pernik Pancasila, ya, lalu didokumentasikan, dan kami berharap itu justru menjadi kekayaan untuk menyumbang, memberi nutrisi bagi Pancasila. Kira-kira begitu latar belakang dari Indonesia Menalar, sekedar memperkenalkan kepada Bung Fajrul, dan waktu saya kira sekali lagi saya sangat berterima kasih karena Bung Fajrul mau hadir dalam forum ini. Kami merasa sangat beruntung sekali. Terima kasih untuk kemauannya, kerendah hatiannya untuk mau hadir ya dalam forum kami. Dan sekali lagi seperti saya katakan, rasanya waktu itu tidak cukup ya. Kami bisa pikir nanti Pak Riki yang moderator berikanlah maksimal untuk Bang Fajrul sampai jam berapa saja dia mau selesai, kita berikan waktunya ya. Demikian saja pengantar saya, dan saya berikan kepada moderator Mas Riki. Silakan Mas Riki. Oke, terima kasih Pak Sen. Selamat sore Bang Fajrul. Selamat sore teman-teman semua. Kali ini waktu kami dapat kesempatan ini, kami sempat diskusikan kira-kira apa yang kami ingin gali dari Bang Fajrul sebagai seorang aktivis yang saya yakin sampai sekarang pun masih aktivis, karena Bang Fajrul masih tetap menggeliat dengan diskusi beberapa kali saya lihat di media TV One maupun Metro maupun media lainnya. Bang Fajrul tetap berupaya mengarahkan pencapaian pada tuntutan hal-hal yang dituntut pada masa reformasi. Dan saya pikir Bang Fajrul masih aktivis walaupun dari dalam ya, karena Bang Fajrul sekarang merupakan staf khusus Presiden bidang komunikasi. Selain itu pun Bang Fajrul merupakan ditunjuk menjadi komisaris PT Waskita Karya ya tahun 2020, tahun lalu itu. Dan sebagai seorang aktivis demokrasi dan pengamat politik, saya pikir sebenarnya kegiatan ini baiknya dilakukan pada tanggal 21 kemarin, karena pas momennya dengan mundurnya Soeharto dari kekuasaan dia yang begitu lama pada masa Orde Baru. Tapi kita lewat beberapa hari tidak apa-apa. Yang penting kita bisa kembali untuk merefleksikan momen bersejarah dalam bangsa Indonesia, itu reformasi, dan bagaimana kita berevaluasi kira-kira selanjutnya bagaimana. Untuk itu Bang Fajrul ada beberapa panduan, saya mungkin sudah share. Pertama, saya ingin gali dari mana sifat aktivis itu muncul. Lalu setelah itu kita masuk kepada evaluasi poin-poin reformasi dan sejauh mana berhasil. Lalu kita masuk kepada kira-kira untuk aktivitas kita, aktivis mahasiswa saat ini selanjutnya seperti apa untuk mengawal poin-poin yang diperjuangkan oleh masa reformasi. Bang Fajrul, karena kita modelnya talk show, pertanyaan saya pertama adalah mengapa Bang Fajrul memilih atau mengasingkan diri di dalam aktivitas sebagai seorang aktivis? Apakah karena hanya kebanyakan senior-senior kita tahun 80-an itu 90-an sangat senang dengan aktivitas turun jalan, diskusi, ataukah ada hal lain yang membuat Bang Fajrul harus turun, singkan diri untuk... Silakan Bang. Mungkin berbagi dengan kami, ya. Bang Samuel, terima kasih. Riki, terima kasih. Teman-teman semua, terima kasih. Bangga sekali saya bisa diundang oleh teman-teman pada hari ini. Mudah-mudahan suaranya terdengar ya, Rik ya? Terdengar. Ya, terdengar Bang. Terdengar, ya. Saya bangga betul bisa berada di tengah teman-teman semua, karena ini adalah jiwa saya, yaitu berdiskusi sampai mati. Saya nggak pernah ada hari sejak saya mulai menjadi mahasiswa di Institut Teknologi Bandung, tidak ada hari tanpa diskusi. Jadi bahkan kuliah pun hanya menjadi selingan saja jadinya. Itu sesuatu yang aneh sebenarnya. Karena saya sejak SD, SMP, dan SMA kan saya itu pelajar teladan. Jadi tidak pernah ada tahun di mana saya tidak menjadi juara satu, dan tidak pernah ada tahun di mana saya tidak menjadi pelajar teladan.
Jadi saya itu SMA itu adalah pelajar teladan. Jadi semua orang kalau ada anak-anak yang tetangga atau keluarga yang bertemu dengan ibu saya atau kita waktu lebaran, mereka selalu bilang, itu tiru Fajrul tuh, tidak pernah tidak juara satu, tidak pernah jadi pelajar, kalau pasti jadi pelajar teladan. Nah itu tiba-tiba saya masuk ITB, keluarga saya semuanya kebetulan adalah, sebagian besar adalah dokter, dan waktu itu kakek saya bilang, udah jadi dokter aja. Suaranya terdengar ya? Terdengar. Bagus Bung, baik. Bagus. Kata kakek saya, udah jadi dokter aja. Tapi kebetulan pada waktu itu Habibie berada di langit Indonesia dan seolah-olah mengatakan, wah yang terbaik itu adalah menjadi insinyur, begitu kan? Dan dengan segala gimmick mengenai teknologi tinggi, pesawat terbang, dan kemudian ITB. Saya lihat, dia berasal dari ITB dulu. Wah, saya ingin masuk ITB aja, ingin jadi insinyur. Saya ingin keluar dari lingkaran keluarga saya yang menjadi dokter begitu. Kan dari kakek, paman, sepupu semuanya dokter gitu. Wah, ini lebih bagus jadi insinyur aja. Masuklah ITB. Tapi hari pertama masuk ITB, yang saya datangin itu adalah ruangnya Bung Karno, kuliah di teknik sipil. Saya datang ke sana, pas masuk, loh di Ganesha ada spanduk selamat datang putra putri terbaik Indonesia. Terus kemudian saya lihat, waduh di sini Soekarno nih pernah kuliah. Saya datangin ruang teknik sipil dan kemudian saya melihat, di sini ya Bung Karno itu sekolah dulu gitu kan. Menjadi insinyur, menjadi tokoh mahasiswa, menjadi tokoh perjuangan, dan kemudian menjadi proklamator. Saya tidak tahu ya, kok saya tersihir juga gitu. Dengan masuknya saya ke ITB, tadinya pengen jadi insinyur beneran, tapi kemudian malah tersihir dengan kehadirannya Bung Karno begitu sebagai satu sosok bapak bangsa yang selain dia kuliah, tapi juga menjadi tokoh mahasiswa, menjadi tokoh politik nasional, menjadi proklamator begitu. Dan kebetulan ketika saya masuk tahun 82 itu kondisi politiknya kan sangat tertekan ya. Jadi ketika masuk disambut oleh para senior, semuanya udah bicara politik. Jadi semuanya bicara politik dan semuanya bilang, "Wah, Juro udah ikut apa?" Ketika saya masuk, saya banyak ngobrol-ngobrol dengan banyak teman-teman yang senior bilang, "Pak Juro udah masuk perkumpulan studi ilmu kemasyarakatan saja. Itu tempatnya orang-orang untuk berdiskusi." Oh, memang benar sih. Perkumpulan studi kemasyarakatan itu didirikan oleh Wimar Witular, jubir presiden, jubirnya Gus Dur, dan juga dulu Sarwono Kusumaatmaja, dan itu tempat semacam, kalau di UI namanya grup diskusi UI, zamannya Hariman, Sohogi, terus kemudian Dr. Sahrir. Kemudian saya masuk ke sana juga berpikir, waduh ini tempat asik nih, tempatnya kerjanya diskusi aja. Dari sana sebenarnya saya kemudian merasa bahwa saya harus ikut nih dalam perjuangan kemahasiswaan begitu. Kebetulan kan 78 Dewan Mahasiswa dibubarkan, semua kegiatan kemahasiswaan di ITB itu dilarang, sehingga berkumpul pun dilarang. Dan pertama kali saya menghadapinya itu adalah ketika ikut diskusi, nggak banyak orang, cuma 5 orang di lapangan basket ITB, besoknya dipanggil sama pembantu rektor tingkat. Itu baru pertama masuk ITB. Tahun pertama baru diskusi, diskusinya pun sederhana. Bukunya Romo Mangun, bukunya Romo Mangun diskusi. Kemudian bukunya siapa ya? Saya lupa. Seorang antropolog juga dari Indonesia. Kita diskusi malam 5 orang, besoknya dipanggil. Tiba-tiba saya merasa, loh ada apa sebenarnya yang terjadi di Institut Teknologi Bandung ini, ada apa di negeri ini? Kok orang diskusi berlima aja bisa dipanggil sama pembantu rektor, dan kemudian diperingatkan bahwa itu bukan tujuan untuk masuk ke ITB.
ternyata memang perkumpulan studi ilmu kemasyarakatan itu adalah tempat lahirnya para aktivis-aktivis mahasiswa ITB, para pimpinan-pimpinan mahasiswa, Oh, kemudian juga apa itu ketua-ketua dewan mahasiswa lah. Dan akhirnya memang angkatan saya itu yang kemudian membangkitkan kembali gerakan mahasiswa di ITB. Kami tidak mau menerima kami tidak mau dewan mahasiswa dibubarkan. Kami kemudian membangun kembali semua aktivitas kemahasiswaan ITB, membangun keluarga mahasiswa ITB, dan kemudian saya menjadi keluarga mahasiswa ITB itu kami nyatakan sebagai pengganti dewan mahasiswa ITB, dan saya menjadi ketua koordinator unit aktivitas ITB, Badan Koordinasi Unit Aktivitas ITB, dan Pramono Anung yang sekarang Menseskap itu jadi ketua forum FKHJ, Forum Komunikasi Himpunan Jurusan, 23 jurusan. Saya mengepalai 56 lebih unit aktivitas. Nah, Badan Koordinasi Aktivitas plus FKHJ itu kalau disatukan namanya Keluarga Mahasiswa ITB, dan itu yang kemudian dijadikan sebagai pengganti Dewan Mahasiswa ITB. Nah, akhirnya saya masuk perkumpulan studi ilmu kemasyarakatan, jadi aktivis, sampai perjalanannya kemudian tahun 89 ditangkap kan, dibuang ke Nusa Kambangan, dan di ujungnya kemudian ya akhirnya ke istana saya. Wimar Witular jadi jubirnya Gus Dur, saya kemudian jadi jubirnya Jokowi. Pramono Anung jadi Seskap. Jadi kami kemudian kembali dari ITB, kami kembali ke istana. Yang satu jadi sekretaris kabinet, yang satu jadi juru bicaranya presiden. Jadi perjalanannya begitu. Oke, Bang. Jadi sebenarnya lingkungan ya. Jadi lingkungan ITB itu dan lingkungan politik yang sangat gelap itu yang kemudian membuat kami bersatu, kemudian melakukan perlawanan terhadap Orde Baru. Dan saya tidak pilihan waktunya kenapa 98? Karena sebelum itu tahun 8. Karena sebelum itu Bang Fairul 80-an pernah kemudian kan, kemudian saya 89 sampai 92 saya dihukum 3 tahun, dibuang, salah satunya dibuang ke Nusa Kambangan dan berakhir di Sukamiskin. Kamar saya di sebelahnya Soekarno begitu, dan pledoi saya kalau ini Indonesia menalar, kalau pledoi saya Indonesia menggugat. Membalik dari pledoinya Bung Karno. Soekarno Indonesia menggugat, saya menggugat Indonesia, judul pledoinya. Kalau ini nanti kalau ada Indonesia menalar, nanti ada yang membalik tuh, menalar Indonesia. Jadi begitu. Kemudian 92 saya keluar dari penjara, bergabung di Forum Demokrasi dengan Gus Dur. Ada Gus Dur, ada Arief Budiman, ada Marsilam Simanjuntak, banyak para intelektual yang anti Orde Baru juga, teman-temannya Sohogi seperti Marsilam Simanjuntak begitu. Kemudian kelompok 74, kelompok 78, 8 kelompoknya saya, dan saya masuk ke UI, kemudian menjadi ketua Presidium Mahasiswa Sarjana Universitas Indonesia tahun 98, yang kemudian bersama-sama dengan seluruh mahasiswa kita akhirnya menggulingkan Orde Baru itu. Jadi tuntas saya dari tahun 89 sampai dengan 98, dari ITB ke UI, dan kemudian akhirnya Orde Baru dibubarkan. Nah, tapi sebenarnya kalau terkait dengan pernyataannya Bung Samuel tadi, saya sebenarnya membuat satu PPT kecil. Kalau boleh saya diminta menyampaikan, saya senang sekali kalau misalnya boleh. Tadi saya sampaikan kepada Bung Andi Zulkarnain, mungkin sudah disampaikan kepada panitia. Saya senang sekali tadi ada diskusi tentang apa yang disampaikan Bung Samuel tentang refleksi 23 tahun reformasi 1998. Di situ saya menulis tentang menegakkan demokrasi Pancasila. Mungkin bisa ditampilkan supaya sedikit ada kontennya gitu diskusi kita. Boleh ditampilkan? Nah, di dalam penjara
saya menghasilkan ada 2 buku sebenarnya, yaitu buku Demokrasi Tanpa Kaum Demokrat tentang kebebasan, demokrasi, dan negara kesejahteraan. Sebagian saya tulis dalam penjara, dan kemudian saya kirim ke berbagai media, termasuk harian Kompas. Alhamdulillah kemudian saya menjadi kolumnis di Kompas. Judulnya Demokrasi Tanpa Kaum Demokrat itu sebagian besar adalah tulisan-tulisan saya di dalam penjara ataupun kemudian refleksi hingga menjelang reformasi 1998 atau sedikit pasca reformasi 98. Yang dalam bahasa Indonesianya judulnya Demokrasi Tanpa Kaum Demokrat tentang kebebasan, demokrasi, dan negara kesejahteraan. Kemudian dalam bahasa Inggrisnya waktu itu saya diskusikan di Berlin pasca runtuhnya Berlin. Itu Demokrasi Without the Democrat, itu on freedom, demokrasi, and welfare state. Nah, itulah yang kemudian mungkin juga menjadi dasar Pak Jokowi mengangkat saya menjadi juru bicara Presiden itu Bang Samuel dan teman-teman. Karena saya diminta oleh Pak Presiden Joko Widodo pada 21 Oktober 2019, beliau mengatakan, Mas Fajrul bantu saya untuk mengawal tentang demokrasi, hak asasi manusia, toleransi, kemudian anti korupsi, dan kemudian tentang negara yang hadir. Nah, saya ingin sedikit saya senang sekali tadi Bung Samuel menyentuh soal Pancasila, karena ini yang menjadi keprihatinan saya juga sebagai aktivis pro-demokrasi, dan saya sekali lagi harus mengatakan, di luar istana maupun di dalam istana, saya tetaplah aktivis pro-demokrasi, dan DNA itu tidak akan pernah hilang dari diri saya. Dan selalu dalam perdebatan tentang demokrasi, Presiden selalu mengajak saya berdiskusi, dan saya dalam beberapa bagian bisa berbeda pendapat dengan beliau begitu, dan beliau dengan senang hati saja menerima perbedaan pendapat antara saya dengan beliau, sepanjang itu adalah bagian dari proses perjuangan demokrasi. Misalnya dalam kasus kami misalnya berbeda, beliau tahu bahwa saya memperjuangkan kepala daerah independen, presiden independen, sementara beliau kan lebih menjadi orang partai kan, beliau orang PDIP. Beliau tahu bahwa saya menginginkan bahwa supaya demokrasi berjalan dengan menurut saya lebih baik, selain partai politik mestinya juga ada calon independen. Yang sukses sih sebenarnya pilkada independen untuk gubernur, bupati, wali kota itu bisa independen tanpa harus melalui partai politik. Tapi saya gagal waktu masuk di Mahkamah Konstitusi untuk mencapai calon presiden independen. Ketika itu saya menyalonkan diri sebagai calon presiden, mau menantang head to head dengan SBY tahun 2009, tapi Mahkamah Konstitusi menggagalkan upaya saya untuk masuk sebagai calon presiden independen. Kalahnya waktu itu 5-3 karena Pak Jimli Asidik mundur dari MK dan Pak Mahfud MD tidak setuju dengan capres independen melalui MK, dan katanya saya harus melalui amandemen Undang-Undang 1945. Ya, tapi tidak apa-apa. Saya berbeda pendapat dengan Presiden dalam hal capres independen, dengan Pak Mahfud MD, tidak ada masalah. Tapi kami tetap bersama-sama menjalankan proses demokratisasi sampai hari ini seperti itu. Nah, oke. Nah, saya ingin bicara tentang tadi disebut oleh Bung Samuel, yaitu saya sedikit mengenai refleksi 23 tahun reformasi 1998. Apa sebenarnya yang menjadi kerisauan saya pada hari ini, yaitu soal demokrasi Pancasila yang tadi sudah disampaikan oleh Bung Samuel. Nah, pada intinya perjuangan reformasi atau demokrasi pada tahun 98, atau kalau kita gali dari teman-teman yang berjuang tahun 66, 74, 78, 80-an, 98, sampai jatuhnya Soeharto, dan sampai hari ini, menurut saya itu sebenarnya berada dalam satu benang merah, yaitu dalam upaya menegakkan demokrasi Pancasila. Karena Pancasila sudah kita akui sebagai guiding principle
yang pernah dipidatokan oleh Bung Karno di Amerika. Bagus sekali beliau mengatakan Pancasila itu this is our guiding principle. Yang pertama ada believe in God. Kedua, ini agak terbalik, beliau waktu itu menyatakannya di depan Kongres Amerika. Beliau menyebutnya yang kedua nasionalisme. Padahal yang kedua kan humanity, kemudian yang ketiga nasionalisme, yang ketiga adalah, keempat adalah demokrasi, dan yang kelima adalah social justice. That is our guiding principle, kata beliau. Nah, menurut saya tidak ada lagi sebenarnya pertengkaran mengenai Pancasila sebagai guiding principle. Nah, problemnya adalah bagaimana menjadikan habitus Pancasila atau habitus demokrasi Pancasila itu menjadi bagian atau kalau orang bicara habitus, berarti dia sudah menjadi daya pikir, daya tindak, dan kemudian daya rasa dari semua masyarakat Indonesia. Dan itulah yang menjadi perjuangan. Jadi kalau bicara tentang refleksi 23 tahun reformasi yang 1998, apapun bentuknya, 66 seperti apa bentuknya, 74, 78, tokoh-tokohnya berbeda, 80-an, 98, itu pada intinya adalah kita ingin menegakkan demokrasi Pancasila menurut saya. Nah, terjadi, saya ingin membaginya dalam 3 periode perjuangan ini, yaitu sejak 67 sampai dengan 98, lihat di bagian kiri dari dari PPT ini, di situ sejak 67 sampai 98, menurut saya terjadi proses antidemokrasi yang kita kenal sebagai Orde Baru tersebut. Nah, di sini memang ada Pancasila, tapi Pancasila dalam pengertian indoktrinasi Pancasila sebenarnya. Jadi makanya menarik kan, misalnya Pancasila tidak hanya menjadi doktrin, tetap diindoktrinasi kepada setiap orang dengan P4, tadi disebutkan kan di PP7, P4, macam, dan itu menjadi alat pukul buat musuh-musuh politik. Nah, pada saat 67 sampai 98 itu ada 5 arena yang betul-betul mengalami proses totalitarisasi atau otoriterisasi, di mana kekuasaan Orde Baru itu penuh mengontrol setidaknya 4 arena, termasuk arena ideologi sebenarnya, yaitu di political society-nya itu kan hanya ada 3 partai, economic society-nya juga dikuasai oleh kelompok keluarga tertentu, dan kemudian kelompok-kelompok tertentu, kemudian civil society-nya itu betul-betul diawasi, termasuk yang ketika saya cerita tadi, di ITB setelah gerakan mahasiswa 78, Dewan Mahasiswa dibubarkan. Tidak boleh lagi ada yang namanya Dewan Mahasiswa, kemudian juga Majelis Pemusatan Mahasiswa yang betul-betul berasal dari hati nurani mahasiswa. Kan pada waktu itu seperti sekarang kan, Dewan Mahasiswa, MPM itu dipilih secara langsung. Nah, ketika Orde Baru berkuasa, Dewan Mahasiswa, Majelis Pemusatan Mahasiswa itu dibubarkan dan harus mengikuti NKK-BKK pada waktu itu. Kemudian hukum juga hanya menjadi alat, dan itu bisa dilihat pada disertasinya Pak Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, di mana hukum hanya menjadi alat saja, alat dari kekuasaan. Nah, 67 sampai 98 ini yang namanya Pancasila itu hanya menjadi alat untuk indoktrinasi saja. Nah, kalau kebetulan karena saya juga belajar ilmu komunikasi, di mana pola penanaman nilai Pancasila itu dilakukan seperti orang jarum hipodermik. Itu kalau kita memakai yang paling sederhana aja, teori tentang jarum hipodermik itu, jadi orang dianggap kosong, isi kepalanya tentang Pancasila, tinggal diambil jarum, disuntik. Mirip kalau kita ke ke SPBU,
Kalau ketika mobil kita kosong, tinggal ditambah premiumnya, tinggal ditambah saja melalui ditambah Pertalite atau Pertamax atau BBM yang lain seperti itu. Jadi prosesnya indoktrinasi. Nah, 98 rezim otoriter ini berakhir setelah melalui perjuangan panjang. Jadi 98 tidak berdiri sendiri. Dia berasal dari semangat penegakan demokrasi Pancasila atau penegakan demokrasi yang dibangun sejak zamannya 66, 74, 78, 80-an sampai 98. Jadi dia benang merah. Jadi keliru kalau kita mengatakan bahwa gerakan demokrasi atau gerakan reformasi itu hanya terjadi 98. Itu hanya semacam titik puncak saja. Tapi memang ada puncak-puncak yang lain, atau istilahnya kalau kita bermain di dunia digital itu ada spike. 66 itu spike gitu ya. 45 ada spike, 66 ada spike, 74 spike, 78, 98 itu ada spike-nya. Tetapi benang merahnya tetap sama, yaitu upaya menegakkan demokrasi Pancasila di Indonesia. Karena mereka yang ingin menegakkan itu, itulah yang nama-namanya tercatat dalam sejarah, kan? Seperti Bapak Ibu dan Bapak bangsa kita. Kemudian kalau 66 yang terkenal memang Sohogi, karena dia membuat catatan harian. Nah, pasca 98, karena kita waktu itu menganggap ideologi Pancasila itu dijalankan secara indoktrinatif, akhirnya BP7, P4 itu kita bubarkan. Kita seolah-olah meyakini bahwa ideologi Pancasila atau demokrasi Pancasila itu sudah selesai. Sudah ada menjadi habitus kita sehari-hari. Karena itu kita terpaku pada upaya pembenahan political society, yaitu kita memperbolehkan partai-partai politik tumbuh di Indonesia. Jadi tidak lagi 3 partai seperti di masa Orde Baru, tetapi terakhir sudah ada yang pernah 48 partai. Sekarang ini berapa ya yang sudah masuk itu ke dalam ke dalam sistem politik kita. Economic society-nya juga sudah mulai dibenahi, yaitu bukan hanya, kan tetap ada, memang ada BUMN, ada swasta, ada kemudian kelompok UMKM, dan sekarang ini yang lebih diupayakan adalah upaya membangun UMKM yang menampung 97% tenaga kerja di Indonesia dan 99% unit usaha di Indonesia. Civil society diperbolehkan. Tidak ada lagi yang namanya civil society. Civil society ini kan organisasi masyarakat yang di luar kontrol negara. Nah, sekarang diperbolehkan kan? Siapa saja boleh membangun civil society. Menalar Indonesia kan bagian dari civil society, atau Indonesia Menalar adalah bagian dari civil society. Rule of law dikembalikan sebagai basis demokrasi. Nah, tetapi ruang ideologinya kosong. Ruang ideologinya dari 98 itu baru kemudian kita menyadari dalam satu diskusi panjang dengan Presiden Joko Widodo, dan kemudian saya menulis untuk Harian Kompas di Opini halaman 6 tentang demokrasi Pancasila. Yaitu saya melihat bahwa ini kenapa sejak 98 sampai 2017 terjadi propaganda yang anti Pancasila. Dan teman-teman kan sudah tahu bagaimana propaganda anti Pancasila ini terjadi di masa transisi dan konsolidasi demokrasi. Nah, pada tahun 2017 inilah kemudian Presiden Joko Widodo kemudian mengupayakan terbentuknya UKP, unit kerja Presiden untuk ideologi Pancasila. Waktu itu ketuanya adalah Yudi Latif, kemudian diubah menjadi BPIP atau Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, dan sekarang kita sedang mengusahakan adanya regulasi mengenai BPIP karena kekosongan ideologi Pancasila ini. Begitu Bung Samuel. Jadi 1998 sampai 2017 kita itu kosong upaya yang namanya habituasi ideologi Pancasila atau habituasi demokrasi Pancasila, itu kosong. Dan itu diisi oleh propaganda anti Pancasila.
Itulah yang kita kenalkan, ada HTI dan segala teman-temannya itu. Yang anti Pancasila, anti NKRI, anti Merah Putih, anti Bhinneka Tunggal Ika. Pokoknya mereka ingin mengubarkan Republik Indonesia atau NKRI dan memasukkan satu ideologi baru. Nah, kita melawan 2017 dan alhamdulillah waktu itu Presiden Joko Widodo menjadi presiden, dan kemudian saya bertemu dan kemudian saya menulis untuk mengajak masyarakat untuk mengembalikan proses habituasi Pancasila, tetapi kita harus menolak indoktrinasi, harus menolak propaganda di mana Pancasila tidak bisa lagi dijalankan secara indoktrinatif, secara propagandis begitu, tetapi harus dijalankan dengan pendekatan yang berbeda. Mungkin disebutnya nanti pendekatan kultural, mungkin bisa seperti itu. Karena apa yang kita sebut demokrasi itu pada dasarnya adalah open society, adalah masyarakat terbuka, di mana di dalamnya yang kita inginkan adalah pendekatan selalu berdasarkan pengambilan keputusan itu rasional, kemudian ruangnya itu adalah ruang terbuka atau public space, kalau kita mau meminjam istilahnya Habermas begitu, di mana semua orang setara, egaliter, lalu menyampaikan pikiran dan pendapatnya secara setara juga, dan membangun ruang bersama, di mana kemudian ada yang istilahnya itu deliberasi, itu ternyata dalam bahasa Indonesia itu adalah musyawarah, nah deliberasi, society gitu, dan kemudian tindakannya juga dialogis. Nah jadi perjuangan di 2017 sampai kemudian dengan periode ke 2024, karena saya kan insya Allah mendampingi Presiden sampai 2024, ini adalah perjuangan yang sangat keras, karena bukan saja membangun political society, economic society ini juga berat banget, karena kita harus membalik piramida ekonomi kita ini kan 0,01% usaha besar, 99% itu usaha mikro, kecil, dan menengah. Sementara orang yang bekerja di usaha kecil, usaha besar itu hanya 3%, rakyat Indonesia yang bekerja di UMKM itu 97%, hampir 116 sampai dengan 117 juta orang. Ini memang luar biasa beratnya. Jadi 23 tahun reformasi ini, upaya kita pernah digerogoti, yaitu dalam upaya menegakkan ideologi atau demokrasi Pancasila. Political society-nya sebagian besar juga ada upaya menggerogoti, itu sejak 98 sampai tahun 2017 yang menawarkan propaganda anti Pancasila. Kemudian di civil society-nya juga dimasuki oleh ormas-ormas anti Pancasila, bahkan anti demokrasi. Dan rule of law-nya ini juga menjadi problem di kita ketika terjadi desentralisasi, ada sejumlah kekuatan-kekuatan di masyarakat yang kemudian mengambil ruang desentralisasi untuk memasukkan ideologi-ideologi yang tidak pas dengan Pancasila sebenarnya. Ada gerakan-gerakannya. Nah, alhamdulillah sih, ketika saya mendampingi Presiden Joko Widodo sejak 2014 sampai dengan sekarang, itu upaya kami mati-matian untuk menegakkan demokrasi Pancasila dengan pendekatan yang anti indoktrinasi dan anti propagandis ini juga kita coba lakukan, dan ini memang tantangan yang luar biasa. Jadi bagaimana menghabituasi demokrasi dan menghabituasi demokrasi Pancasila itu dengan pendekatan yang berbeda dengan pendekatan yang dilakukan dalam rezim anti demokrasi sebelumnya. Jadi karena kita sekarang bergerak dalam open society, jadi bagaimana menegakkan demokrasi Pancasila dalam ruang open society. Nah, ini pertanyaan yang sangat berat yang kemudian menurut saya tidak kurang hebatnya, tidak kurang dramatisnya daripada gerakan 98. Yaitu bagaimana agar ruang di 2019 sampai dengan 2024 dan seterusnya itu
di mana ruang ideologi Pancasila, ruang political society, ruang economic society, ruang civil society, dan ruang rule of law itu betul-betul adalah open society, di mana kita dengan habitus demokrasi yang kita berhasil bangun itu akan bisa menjaga warisan legacy dari ibu dan bapak bangsa, para proklamator yang sebelumnya. Jadi kalau kembali terakhir, saya tetap mencintai Bung Karno ketika saya masuk ke ITB, dan sampai hari ini saya tetap mencintai cita-cita beliau, cita-cita ibu dan bapak bangsa yang lain seperti Bung Hatta, Bung Sultan Syahrir, dan yang lain-lain, karena menurut saya tugas kita sebenarnya adalah menegakkan, mengawal apa yang sudah mereka rumuskan sebelumnya, tapi tentu dalam konteks sejarah yang berbeda. Jadi tantangannya berbeda dengan para bapak dan ibu bangsa. Saya tidak tahu setiap yang mana yang lebih berat, tapi menurut saya setiap masa sangat sama beratnya karena harus menghadapi konteks sejarah yang berbeda. Saya pikir terakhir saya hanya ingin menyampaikan bahwa kalau kita melihat demokrasi sebagai satu sistem, upaya mati-matian kita sekarang ini dalam menegakkan demokrasi atau menegakkan demokrasi Pancasila itu adalah menegakkan sistem demokrasi, yaitu menegakkan struktur demokrasinya, yaitu berupa lembaga dan aparat-aparat demokratis atau lembaga-lembaga demokratis. Kemudian kita membangun regulasi atau peraturan perundangan yang demokratis, dan yang ketiga adalah membangun kultur demokrasi, yaitu habitus demokrasi. Dan habitus demokrasi ini yang paling berat sebenarnya, Bung Samuel dan Bung Riki dan teman-teman semua. Membangun sistem demokrasi, yaitu struktur atau lembaga-lembaga demokrasi, sudah kita lakukan. Kita sekarang kan bukan hanya ada DPR, tapi ada DPD. Kita punya sekarang komisi-komisi, termasuk komisi Mahkamah Konstitusi. Dulu kalau kita berantem tentang undang-undang, hanya turun ke jalan pecah kepala. Kalau sekarang, kalau kita tidak sepakat dengan undang-undang dan kita anggap berbeda atau bertentangan dengan konstitusi, kita datang ke Mahkamah Konstitusi. Ada beragam seperti itu. Tapi yang paling berat menurut saya, ini pertanyaan pertama tadi dari Bung Samuel, adalah membangun habitus demokrasi itu, atau membangun habitus demokrasi Pancasila, itu di mana Pancasila atau demokrasi itu menjadi way of life. Itu luar biasa beratnya. Jadi tantangan terbesar hari ini adalah habituasi demokrasi atau habituasi demokrasi Pancasila. Saya pikir itu refleksi saya ya, dan ini tantangan besar buat kita semua. Terima kasih untuk perhatiannya untuk satu lembar PowerPoint. Terima kasih, Bang. Terima kasih Bang Fahrul. Ada satu pertanyaan yang bagus dari beberapa peserta. Ini pertama adalah, satu saja Bang Fahrul. Bagaimana menyikapi kondisi Indonesia saat ini yang sangat krisis moral dan beretika? Bahkan kalau saya melihat Bang Fahrul saat Presiden SBY luar biasa kontrol terhadap pemerintah. Bagaimana nurani Pak Fahrul yang tertekan untuk bertahan dan melawan nilai reformasi dan membela kesalahan dan kemunafikan. Jadi kenapa pertanyaan itu menarik Bang Fahrul? Karena waktu 21 Mei kemarin di media sosial ada beberapa aktivis yang mengatakan seperti ini Bang Fahrul. Kenapa waktu 98 itu bukan revolusi? Kalau dia revolusi, mungkin revolusinya mentalnya Jokowi muda begitu saat ini. Itu, ya kan? Lalu muncul quote-quote yang menarik. Penak zamanku toh. Itu artinya secara pondasi kultural demokrasi Pancasila itu belum mengakar, sehingga pada saat keran reformasi terbuka memungkinkan banyak nilai-nilai ditawarkan sebagai nilai pengganti Pancasila. Gitu. Jadi mungkin bisa ditanggapi Bang Fahrul. Iya, begini, selalu saya sederhanakan saja. Dalam setiap perubahan sosial kan
selalu ada kondisi objektif dan kondisi subjektif. Kondisi subjektif kita pada waktu 98 kan memang maunya revolusi kan ya. Kayak begitu, mau itu kondisi subjektifnya. Tapi kondisi objektifnya, kalau Anda ingin melakukan revolusi kan ada syarat objektifnya. Syarat objektifnya itu Iya, Bang. misalnya ada satu ideologi tertentu. Nah, kita sudah ada lah ideologi Pancasila. Kemudian ada satu kepemimpinan revolusioner, ada organisasi revolusioner, misalnya seperti itu. Dan ada syarat-syarat revolusioner politik, ekonomi, dan sosial. Syarat-syarat objektifnya tidak memenuhi. Karena 98 itu pada akhirnya kan sebenarnya gerakan mahasiswa. 98 itu ada gerakan mahasiswa dengan persyaratan kepemimpinannya itu pun lebih berupa persyaratan yang tidak lengkap sebenarnya. Jadi lebih pada saya masih ingat sih. Jadi pergerakan ini kan 98 itu kita mulai sekitar 97. Mulai ketika demo-demo kecil di berbagai daerah seperti itu. Terus kemudian tiba-tiba dipacu, saya masih rapat waktu itu, saya masih presidium mahasiswa Fakultas Sarjana Universitas Indonesia, saya rapat dengan warga mahasiswa UI, kemudian juga dengan KBUI, dengan SMUI, Rahma Pratama, kemudian juga Gede Bagus, itu KBUI, kemudian ada Pak Iluni UI, Pak Haryadi Darmawan, kita lagi rapat sore, tiba-tiba ditelepon bahwa terjadi penembakan di Trisakti dan ada beberapa orang yang meninggal dunia. Malam itu kita memutuskan aja langsung, tanpa syarat organisasi yang kuat gitu ya. Artinya harus seluruh Indonesia sudah bersatu secara kepemimpinan, secara organisasi sudah bersatu. Kami melihat hanya ada momentum politik, yaitu adanya penembakan di Trisakti. Terus kemudian kami mengambil keputusan bahwa ini saatnya untuk melakukan perubahan politik. Yang mungkin bisa dicapai pada waktu itu hanya perubahan kepemimpinan nasionalnya. Ada dua sebenarnya yang ingin kami kerjakan kan. Dan itu sudah kami kerjakan sejak bercermin dari gerakan 66, 74, 78, 80-an. Kemudian saya bilang hanya ada dua, yaitu perubahan kepemimpinan nasional, yaitu mengganti Soeharto dan Orde Baru. Kemudian yang kedua perubahan struktural. Nah, perubahan struktural ini sifatnya sudah revolusioner sebenarnya. Tapi syaratnya tidak cukup. Setelah kejadian Trisakti, malamnya kita rapat, lalu kemudian kita bilang, ya ini momentumnya. Ternyata momentum itu baru kami bisa manfaatkan. Terjadi kerusuhan di Jakarta. 13, 14, 15, kami baru masuk ke gedung DPR itu pada hari Selasa tanggal 19. Dan itu pun berpikirnya masih masuk, lalu kemudian menghimbau orang untuk datang. Itu bukan ciri revolusioner sebenarnya. Itu adalah ciri pengumpulan massa, artinya syarat kepemimpinan revolusionernya tidak ada. Syarat organisasi revolusioner tidak ada, jadi lebih pada kesepakatan-kesepakatan yang sifatnya sementara. Udah, kita jatuhkan Soeharto saja. Gimana caranya? Yang penting kita duduki aja nih yang namanya gedung MPR DPR ini sampai Soeharto kemudian mengundurkan diri pada hari Kamis malam, dan Jumat malam kami masih bertahan di gedung MPR DPR, diusir sudah sama kekuatan politik lain pada waktu itu. Jumat itu kami masih bertahan di sana, sudah ada kekuatan politik lain yang menganggap sudah selesai perjuangan politiknya, hampir berkelahi di tengah di tengah lapangan gedung DPR itu. Saya masih ingat ke orang-orangnya. Nanti saya akan tulis seperti Sohogi. Siapa aja orang-orangnya, siapa aja nama organisasinya gitu, yang pada waktu itu kita harus berhadapan. Malamnya Ditunggu tuh. tapi tokoh-tokohnya masih hidup, jadi berat. Ya, terus kemudian malamnya kami masih bertahan di sana, sudah diusir oleh tentara. Saya aja sampai lari waktu itu ke Atmajaya, terus kemudian bersembunyi di
ini di bukan di LBHI, PBHI punyanya si Hendardi. Waktu itu udah pikir udah ditangkepin semua nih. Nggak mungkin revolusi, orang diserbu aja udah kabur semua. Jadi memang ya reformasi, dan itu pun kalau kita belajar secara teoritis memang penuh dengan kompromi-kompromi di sana sini. Makanya saya waktu itu membantu Gus Dur kan, hampir 2 tahun untuk mencoba melakukan sejumlah gerakan-gerakan dari atas untuk melaksanakan agenda itu. Teman-teman kan tahu ya, upaya untuk membubarkan partai tertentu gitu kan, dengan dekret waktu itu. Kemudian juga melaksanakan agar ada lagi pemilu yang dipercepat, di mana semua partai-partai lama tidak boleh ikut. Waktu itu kami sudah berpikir begitu, tapi malah Gus Durnya yang dijatuhkan kan. Gus Dur itu revolusioner secara subjektif, tetapi secara subjektif nggak ada dukungan yang kuat terhadap dia. Kemudian saya menjadi oposisi, saya kemudian masuk ke kampus saja, banyak melakukan penelitian begitu. Lalu kemudian di masa SBY saya menantang menjadi capres independen, gagal, tapi jadi kemudian jadi oposisi. Terus kemudian ketika Jokowi masuk, saya lihat ini perlawanan baru, saya masuk dan kemudian ya membantu sampai hari ini. Jadi memang syarat objektifnya nggak ada. Itu yang harus dipahami juga, bahwa kita bergerak di dalam konteks sosial, ekonomi, dan politik. Jadi sejarah itu bukan apa yang kita mau. Gitu loh. Contoh, maksudnya begitu. Tetapi secara subjektif kita masih bisa dengan satu masuk dalam lingkungan strategis tertentu untuk melakukan perubahan. Ya contohnya yang seperti ini. Ketika 2017 ketika Presiden Jokowi masuk, kita kemudian melakukan banyak diskusi dan beliau beliau kemudian bisa memahami bahwa problem ideologi Pancasila ini menjadi problem yang sangat krusial karena ada propaganda anti Pancasila. Lalu kemudian beliau mendengarkan banyak sekali masukan beragam pihak, lalu kemudian membubarkan HTI, kemudian mendirikan UKP PIP, lalu kemudian BPIP. Itu disadari betul. Dan kemudian upaya beliau untuk mendorong adanya Indonesia sentris, yaitu memeratakan pembangunan ekonomi ke seluruh Indonesia, termasuk upaya memindahkan ibu kota ke Kalimantan. Oleh karena itu bagian dari perubahan struktural yang juga kita inginkan. Kenapa? Karena Jawa sentris kan semasa Orde Baru. 60% itu pembangunan di Jawa. PDB atau kue pembangunan itu 60% di Jawa. 22% di Sumatera. Kalimantan itu cuma 8,5%, 8,2%. Sulawesi itu cuma sekitar 6% PDB-nya, Maluku dan Papua sekitar 2-3%. Nah, lalu Presiden Joko Widodo dengan konsep Indonesia sentris itu menginginkan adanya pemerataan ke seluruh Indonesia dan memindahkan ibu kota ke Kalimantan Timur, tapi dihantam oleh pandemi. Nah, itu salah satu masalahnya. Jadi, perombakan struktural itu dikerjakan sebagian besar oleh Presiden Jokowi sebenarnya. Termasuk misalnya membuat yang saya paling terkesan sampai hari ini adalah yaitu pembuatan sertifikat tanah yang gratis itu. Itu revolusioner buat saya. Karena kepemilikan itu menjadi penting dalam upaya merombak yang namanya masyarakat ekonomi kita. Dengan kepemilikan dengan mereka memiliki yang namanya sertifikat, sekarang sudah hampir 25 juta, rencananya mudah-mudahan selesai dalam masa kepemimpinan beliau. Itu berarti masyarakat memiliki sertifikat dan mereka yang tidak memiliki tanah mendapatkan tanah misalnya di dalam perhutanan sosial. Itu adalah upaya revolusioner dalam upaya merombak yang namanya struktur kepemilikan aset. Jadi revolusi itu bisa dijalankan cita-citanya di dalam kondisi reformasi. Tidak harus pada saat itu, karena pada saat itu revolusioner buat saya sih, saya menyebutnya revolusi Mei 1998 karena berhasil menumbangkan
rezim yang berkuasa 32 tahun. Tetapi perombakan strukturalnya baru bisa berjalan di saat-saat sekarang ini. Yaitu merombak ketimpangan individual, ketimpangan sosial, ketimpangan antar wilayah, kepemilikan aset, sekarang sedang kita jalankan, termasuk menegakkan ideologi dan demokrasi Pancasila. Itu yang saya lakukan. Jadi menurut saya sekarang ini adalah perjalanan revolusioner atau revolusi demokrasi. Ketika saya masih dalam penjara, saya sempat memberikan pengantar untuk satu buku yang diterbitkan oleh Pak Muchtar Lubis, judulnya Revolusi Demokrasi. Bukunya itu masih ada. Itu ada beberapa orang yang selama masa reform 98 itu bawa-bawa buku itu. Mas Fajro, nih buku Anda katanya Revolusi Demokrasi. Iya, saya bilang harus revolusi, tapi ternyata kenyataannya dapatnya reformasi. Tetapi saya masih terikat dengan judul buku Revolusi Demokrasi itu. Jadi kalau Anda ada buku dari Obor, Yayasan Obor Indonesia, itu saya menulisnya itu di dalam penjara tuh. Di Sukamiskin saya menulisnya. Di samping kamarnya Bung Karno saya menulisnya. Judulnya Revolusi Demokrasi. Jadi kalau saya ditanya, apa sebenarnya cita-cita subjektif saya tahun 98? Ketika saya di dalam penjara, Orde Baru, saya sudah menulis tentang revolusi demokrasi. Sampai hari ini saya setia upaya secara permanen melakukan proses demokratisasi ini sebagai proses revolusi. Gitu, saya berpikirnya begitu. Jadi kalau ada yang bertanya, Pak Juru melakukan apa? Ini akselerasi, akselerasi reformasi. Jadi revolusi itu apa? Akselerasi reformasi. Akselerasi reformasi. Oke, terima kasih. Jadi itu sesuai dengan buku saya. Oh ya. Waktu kita sudah sempit. Iya, Bang. Waktu kita sudah semakin habis, Bang. Ini pertanyaan terakhir. Kalau masih mau, nggak ada masalah. Baru jam karena ini baru jam 5. Oh, jam 5. Oke, Bang. Oke. Lanjutannya begini, Bang. Karena ketika fondasi demokrasi, ideologi Pancasila tidak menjadi fondasi yang kokoh di kalangan pemerintahan, partai politik sebagai konstituante dalam demokrasi, masyarakat, maka agak kesulitan jika kita tarik ke bentuk produk undang-undang, misalnya undang-undang agraria, undang-undang ekonomi, perbankan, dan lain-lain. Karena sangat mudah disisipi oleh nilai-nilai universal yang bukan khas konteks Indonesia. Jadi pada saat BPIP pun mungkin saya lihat kerja keras di situ. Ketika kita ngomong perbankan pun debat banyak di situ, agraria pun debat banyak di situ. Itu. Kembali ke ideologi. Padahal itu, ya revolusi demokrasi itu revolusi permanen. Permanen ya, Bang. Revolusi permanen. Padahal dalam konteks 98 saja, Bang, bahkan ada yang menokohkan diri sebagai tokoh reformasi pun kadang-kadang kita lihat jadi abu-abu posisinya. Apakah ini reformasi yang gimana, Bang? Model-model begitu lupain aja. Dia udahlah lupain aja. Kita menjalankan tugas kita aja, yaitu menegakkan demokrasi Pancasila. Kita tahu persis kalau mengikuti peta yang saya buat ini, tugas kita besar banget. Itu kalau kita lihat ini 2017 sampai 2024. Upaya kita mengisi politik ya dengan orang-orang yang pro demokrasi itu sulitnya minta ampun. Mengisi ekonomi dengan orang-orang yang pro demokrasi itu sulitnya minta ampun. Mengisi masyarakat sipil dengan orang-orang pro demokrasi itu juga sulitnya minta ampun. Dan mengisi rule of law, lembaga-lembaga struktur hukum, termasuk nanti yang menghasilkan produk-produk hukum, itu sulitnya minta ampun. Nah, inilah tugas bersama. Apa sebenarnya refleksi saya juga? Kelemahan generasi saya itu adalah kami dulu terlalu keras berhadapan antara masyarakat sipil dengan negara. Sebagian besar orang menganggap negara itu jahat, buruk, tidak boleh dimasuki. Pokoknya tidak bermoral. Nah, itu sebenarnya akibat juga ajaran zamannya Sohogi tuh. Menurut Sohogi, gerakan mahasiswa itu kalau sudah menumbangkan satu kekuasaan, balik lagi ke kampus,
ya sudah selesai persoalannya gitu kan ya. Tapi ternyata tidak bisa. Jadi kita harus masuk ke dalam penegakan ideologi, ke dalam ruang politik, ke dalam ruang ekonomi, ke dalam ruang civil society, ke dalam rule of law. Jadi kita nggak bisa jadi kayak koboi gitu. Kalau koboi itu kan begitu, ada satu kota dikuasai oleh sekelompok penjahat gitu ya. Koboi kan datang tuh, teng, dia datang, kemudian dia tembakin tuh penjahat, habis itu selesai, dia kemudian pergi aja. Dia nggak peduli siapa yang kemudian berkuasa lagi di kota itu. Nah itu persoalannya. Makanya saya setelah buku Revolusi Demokrasi, saya menulis buku baru kan, di dalam penjara juga, yang demokrasi tanpa kaum demokrat itu. Jadi saya bilang, nggak mungkin demokrasi diisi oleh orang yang anti demokrasi. Itu nonsens. Gitu. Jadi itu sebenarnya perjalanan intelektual saya juga, perjalanan kehorohanian intelektual saya, itu kemudian menyadari, tidak mungkin gaya-gaya Sohogi ini berjalan di gerakan mahasiswa. Karena seperti gerakan koboi begitu. Jadi kita tinggalin. Waktu itu kami menyebutnya gerakan politik nilai. Nah, sementara yang dihadapi adalah gerakan politik kekuasaan. Nah, di dalam buku Demokrasi Tanpa Kaum Demokrat atau Democracy Without Democrat dalam bahasa Inggrisnya, buku saya itu, saya mengatakan nggak mungkin. Kita harus masuk ke dalam. Jadi ketika saya membantu Presiden Jokowi, itu sebenarnya otak saya itu masih gaya-gaya Sohogi sebenarnya. Yang masih mengatakan negara itu udahlah nggak usah dimasuki, dia buruk. Dia tidak bermoral, orang-orang di politik itu jahat, misalnya seperti itu kan ya. Sebenarnya otak saya masih seperti itu, masih begitu waktu itu. Tapi kemudian saya bismillah aja, bismillahirrahmanirrahim, saya pikir ya sudahlah, saya harus memilih orang yang kemudian setia terhadap demokrasi begitu ya. Makanya kenapa sampai hari ini, saya mati-matian tuh kalau dengan Presiden Joko Widodo, Pak, pokoknya yang namanya masterpiece demokrasi itu adalah satu, Presiden cuma boleh 2 periode. Presiden harus dipilih langsung. Pilkada dipilih langsung. Kalau kita tidak menjalankan itu, kita mengkhianati reformasi gitu. Oh, Presiden Jokowi bilang, iya Mas Farzul jalan terus. Misalnya seperti itu. Nah jadi saya tetap aktivis sebenarnya. Karena saya menganggap perjuangan demokrasi itu perjuangan tanpa henti. Perjuangan sampai mati gitu. Itu perjuangan abadi. Jadi kalau Anda menganggap bahwa perjuangan demokrasi itu hanya berhenti 21 Mei 1998, Anda salah. Itu hanya spike aja. Perjuangan demokrasi itu dimulai, kalau kita mau menganggap perjuangan para tokoh-tokoh lama kita dari 08 begitu kan ya, 28, 45, 66, 74, 78, itu tetap semuanya adalah perjuangan menegakkan demokrasi. Jadi ini perjuangan abadi. Karena dia harus terus-menerus berhadapan dengan konteks sejarah. Jadi angkatan saya boleh saja disalahkan oleh angkatan baru. Sangat mungkin. Karena saya kan gagap teknologi kan. Saya kan generasi yang analog sekaligus digital kan. Anak saya sudah generasi digital. Anda sudah generasi digital. Cara menghadapi orang lain yang ingin dialogis itu beda, sulit banget. Buat orang-orang yang generasi analog itu berdialog dua arah itu sulit loh. Sementara generasi digital itu biasa aja hidup dengan dialog gitu ya, dua arah seperti itu. Jadi setiap zaman memiliki tantangannya sendiri, tetapi nilai-nilai guiding principle kalau istilahnya Bung Karno, yaitu demokrasi Pancasila itu harus mendasari dari gerak kita gitu. Jadi saya saja sejak di penjara membuat buku Revolusi Demokrasi. Kemudian di tahun 98 saya sadar persis, terjadi kesalahan nih. Saya melakukan refleksi, membuat buku baru Demokrasi Tanpa Kaum Demokrat. Waktu buku Revolusi Demokrasi itu saya masih berpikir tentang saya cuma gerakan politik nilai aja. Saya nggak perlu masuk ke dalam kekuasaan. Saya masih begitu waktu itu. Sebagian besar teman-teman saya masih begitu. Hanya beberapa orang bisa dihitung jari yang mau masuk ke dalam kekuasaan.
Yang kemudian kan, misalnya sekarang dalam pemerintahan, angkatan saya yang masuk cuma 2 kan. Saya dengan Pak Pramono Anung, Menseskap, gitu, yang mendampingi Presiden. Nah, saya berharap teman-teman yang hadir pada acara hari ini, itu tidak lagi gagap, tidak lagi menganggap bahwa negara itu sesuatu yang kotor, menjijikkan, atau politik itu kotor, menjijikkan. Kan kalau kita kembali kepada definisi Aristoteles, pada dasarnya politik itu kan untuk kebahagiaan manusia kan, pada dasarnya. Nah, tugas kita yaitu masuk membela ideologi Pancasila, masuk ke dalam ruang politik, ruang ekonomi, ruang civil society, ruang rule of law, dan kita harus menjadikannya itu sebagai politik kebahagiaan gitu. Jadi bagaimana kita bisa kembali seperti definisinya Aristoteles, bahwa politik itu adalah untuk kebahagiaan manusia. Itu tantangannya. Dan kebahagiaan kan tidak pernah berhenti kan, selalu berubah sesuai dengan zamannya. Kalau dulu cuma punya HP 1 udah bahagia, sekarang punya HP 3 baru bahagia kan? Dulu punya HP Android bahagia, sekarang harus punya iPhone, iPad, baru bahagia. Nah itu. Jadi kalaupun saya diminta menghimbau pada hari ini, saya menghimbau teman-teman, masuklah, aktiflah di dalam kehidupan sosial, aktiflah dalam kehidupan politik, aktiflah dalam kehidupan negara. Itu refleksi saya terhadap Sohogi, terhadap diri saya sendiri, terhadap generasi saya, begitu. Karena saya khawatir bukunya Bang Fahrul itu kalau dicetak ulang judulnya nanti jadi Demokrasi Tanpa Partai Demokrat. Bahaya. Ya, ini jadi perjalanan refleksi ini saya luar biasa, Bang Samuel. Dari di penjara sampai sekarang tuh saya melakukan perubahan. Tapi saya berharap Bang Samuel, habituasi itu menjadi penting. Habituasi. Jadi tantangan terpenting di dalam 5 arena ini ya, arena ideologi, arena politik, arena ekonomi, arena civil society, dan arena rule of law itu adalah habituasi demokrasi Pancasilanya itu. Jadi apa yang disebut oleh Bang Samuel pertama tadi menurut saya, problemnya itu adalah di habituasi. Karena habitus itu kan artinya state of mind kita, cara berpikir kita. Betul. Kemudian state of body kita. State of body itu kita toleran, itu kan state of body kan ya. Kita hari ini misalnya mengucapkan selamat Hari Waisak kepada yang merayakannya. Ada orang yang nggak mau loh mengucapkan Hari Waisak. Ada orang yang nggak mau mengucapkan selamat Hari Natal. Itu artinya habitusnya belum terbentuk. Jadi state of mind-nya belum terbentuk, state of body-nya itu misalnya menyalami orang yang lagi Natalan atau lagi Hari Waisak, itu nggak mau dia. Dan state of being, jadi ada 3 titik habitus itu, yaitu state of mind, kondisi pikiran, state of body, kondisi tubuh, dan state of being, kondisi kemanusiaannya kita, badannya itu. Jadi itu istilahnya mungkin way of life itu ya. Ini tantangan terbesarnya. Dan karena kita ragu-ragu dalam habituasi demokrasi ataupun habituasi demokrasi Pancasila, 5 arena yang saya katakan ini pernah diambil orang loh. 98 sampai 2017, yaitu dengan propaganda anti Pancasila itu. Jadi kalau kayak memakai bukunya Popper ya, itu kan yang itu buku yang sangat mempengaruhi saya juga sejak di ITB, yaitu Open Society and Its Enemies, itu memang ada. Jadi masyarakat terbuka itu memang ada musuhnya, yaitu orang-orang yang memang anti toleransi, orang-orang yang anti keterbukaan. Makanya saya berharap ke depan itu yang terbentuk itu adalah Open Society. Nah itu seperti saya tulis di sini, begitu. Di mana orang-orang masuk dengan pengambilan keputusannya itu harus rasional, harus menghormati public space seperti yang dikatakan Habermas, ada ruang deliberasi atau ruang musyawarah, ada ruang dialog seperti itu. Nah itu tantangannya luar biasa. Generasi analog susah banget
menghadapi situasi baru ini. Susah banget. Ya, saya pikir itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Fahrul. Walaupun ada tantangan di generasi sekarang adalah post-truth yang membuat dia bisa jauh dari harapan demokrasi Pancasila kan. Itu tantangan baru lagi. Tantangan baru lagi Bang Fahrul. Itu Oke, tantangan baru. Itu. Tutup. Oke. Masih ada waktu, mungkin ada yang mau bertanya para peserta? Di Saya chatroom malah itu banyak mendengar itu Bung Pak Riki. Samuel nih. Ya. Bung Samuel mungkin ada sedikit refleksinya. Ya, karena saya bukan saya waktu itu ya kalau jadi waktu Semanggi itu Bang Fahrul, saya kebetulan aja ke Jakarta, lalu teman-teman wartawan yang ngajak ikut, tapi kalau wartawan kan di depan, hanya nggak jadi sasaran kan. Jadi kami enak di situ, tapi begitu bunyi-bunyi peluru dan ada yang korban, langsung menghilang, kami masing-masing cari selamat gitu. Tapi ya dari refleksinya Bang Fahrul, memang saya pikir memang konsep intinya di habituasi Pancasila itu menjadi penting, karena gerakan reformasi sampai dengan saat ini menurut saya dia belum masuk ke situ, belum cukup kuat untuk meyakinkan kita bahwa Pancasila makin diperkuat. Nah, jadi memang program Dewan BPI ya. Ya itu penting Bang Fahrul, tapi menurut saya dia top down. Dan kalau top down itu berarti ilmu-ilmu yang diperkaya dari luar ini yang dipaksakan untuk, justru menurut saya dia menjadi polusi bagi sumbernya, karena sumber Pancasila itu justru dari nilai-nilai lokal. Sehingga harusnya keran-keran atau katup-katup yang dibuka adalah supaya mengalir kearifan-kearifan lokal, nilai-nilai lokal itu untuk memperkaya anak kandungnya, yaitu Pancasila itu. Betul. Nah, kalau kita balik menjadi elitis, para elit ini yang mengenyam pendidikan di luar, di Eropa, di Timur Tengah, di mana-mana, lalu mereka datang dengan pemahaman yang sedikit, mereka datang mendikte orang di daerah-daerah dengan Pancasila menurut mereka. Menurut saya ini berbahaya. Karena nanti lagi ke yang sebelumnya, Pak. Itu dia, Bang. Itu dia. Jadi tugas abang lah di sana. Jadi indoktrinasi lagi. Sementara mimpi kita kan open society ya. Iya, betul. Kekhawatiran saya di situ, Bang. Jadi ya artinya memang ya jangan duduk nyaman dulu di istana deh. Berjuang lagi. Izin bertanya. Silakan. Baik, selamat sore Mas Fajrul. Aduh. Ya, Pak Samuel, selamat sore. Selamat sore Bapak. Ya, menarik sekali yang disampaikan Pak Fajrul tadi ya. Sebenarnya saya berharap diskusi kita kali ini lebih membumi, dalam artian kita tidak lagi berbicara soal bagaimana idealnya Pancasila dalam praktek, tetapi kita sudah berbicara bagaimana progres daripada implementasi Pancasila dalam praktek. Nah, sekarang kita harus menyadari ada bahaya besar yang sedang mengancam ideologi Pancasila. Ada bahaya yang sangat besar yang bekerja secara sistematis, secara terstruktur dan masif sekali. Sehingga dengan demikian, kalau pemerintah memandang ini bukan sebagai satu bahaya, ini menurut saya justru sangat berbahaya. Saya sepaham bahwa indoktrinasi sudah bukan saatnya. Tapi proses edukasi untuk menginternalisasi Pancasila di dalam diri bangsa Indonesia itu menjadi sangat relevan, dan itu harus dilakukan dengan satu strategi yang tepat. Maaf atas tanpa mengurangi hormat saya kepada BPIP, saya kira BPIP memang tidak bisa berbuat apa-apa ketika regulasinya memang sangat lemah seperti ini. Sehingga memang harus ada satu pendekatan yang strukturalis sekali untuk menginternalisasi Pancasila menjadi satu way of life bangsa Indonesia. Nah, itu yang saya sekarang belum merasakan.
Di tengah itu semua, kita sekarang berada satu demokrasi multipartai, di mana dalam demokrasi multipartai itu pada dasarnya sebenarnya kita berada pada satu demokrasi kuantitatif. Banyak-banyakan jumlah. Siapa yang punya massa, dia menjadi pemenang dan dia bisa berkuasa dan kemudian bisa mendiktekan apa yang dia mau. Ini sangat berbahaya karena kemudian demokrasi substansial menjadi kehilangan tempat digantikan dengan demokrasi kuantitatif. Ini yang menurut saya kami sebagai pihak yang mengamati bagaimana negara melindungi kaum minoritas, bagaimana negara melindungi ideologi, ini masih jauh dari harapan. Negara baru bekerja keras pada bagaimana infrastruktur dipenuhi, tetapi suprastruktur masih kosong melompong. Ini pendapat saya, Pak Fajrul. Mohon maaf kurang lebihnya. Terima kasih. Terima kasih. Oke, silakan Pak Farul. Luar biasa, bagus banget refleksinya. Jadi saya sebenarnya ingin mengajak kita melihat kembali perjalanan reformasi ini. Makanya di sini kan kelihatan betul, saya menganggap bahwa upaya kita menyadari adanya kekosongan di suprastruktur ideologi itu baru terjadi tahun 2017 ketika kembali disadari bahwa ini bermasalah nih dalam suprastruktur ideologi kita. Karena propaganda anti Pancasila itu luar biasa. Ya, misalnya dalam kasus HTI itu ya, mereka pernah di GBK Pak tahun 2013 itu hampir penuh. Dan mereka betul-betul menyatakan anti Pancasila, anti semua produk perundang-undangan, anti NKRI, anti Merah Putih, anti Bhinneka Tunggal Ika. Nah, di titik itu saya kemudian dengan sejumlah teman-teman menyadari bahwa ini nggak bisa dibiarkan. Itu 2013 Pak Jokowi belum masuk. Kemudian 2014 saya dengan teman-teman mengambil kesimpulan bahwa kita nggak bisa nih membiarkan. Saya di situ Pak kesadaran dalam diri saya tuh, saya tidak bisa nih. Saya kan tadinya anak gerakan reformasi Pak, anak aktivis yang menganggap negara itu sudahlah, negara biar ngurus dirinya, kami biar mengurus diri kami sendiri gitu ya. Bapak mungkin bagian dari generasi yang dibangun Sohoggi itu Pak, yang kayak boy itu Pak, generasi koboi. Yang kayak kalau ada penjahat tembakin udah pulang aja gitu habis itu. Jadi nggak siapa saja kemudian yang ngurus desa atau ngurus negara itu nggak peduli kita. Itu yang bahayanya memang. Nah 2014 saya seperti thunderbolt gitu di kepala saya. Aduh saya harus masuk nih. Gimana caranya? Nah bertemulah dengan banyak teman-teman. Lalu pada waktu itu kan juga memang lawannya juga bagian dari yang lama kan. Dan kemudian saya bilang oke deh kita masuk mendukung Pak Jokowi, terus kemudian baru perlahan-lahan kita berdiskusi di dalam karena memang kontestasi kekuasaan itu kan bukan saja eksternal Pak, juga internal kan. Nah itu lalu kemudian baru 2017 itu baru muncul. Itu saya beberapa hari sebelum munculnya itu saya menulis di Kompas tentang demokrasi Pancasila, tentang masalah-masalah reformasi kita hari ini, saya bilang waktu itu. Baru UKP itu tahun 2017. Sebelumnya Pak, 98 sampai 2017 itu kita betul-betul dikuasai propaganda anti Pancasila. Jadi praktis ideologi kita waktu itu goncang, politik kita juga goncang Pak. Karena ada partai-partai yang malah kok bisa bikin partai yang anti NKRI itu aneh gitu kan. Ada kemudian ormas, civil society yang anti Pancasila gitu. Kan ada waktu itu. Baru kemudian 2017 muncul, kemudian diubah jadi BPIP, kemudian pendekatannya diubah. Nah ini Pak, baru 2021, baru masuk prolegnas undang-undang untuk BPIP. Ini baru diundang-undangkan, masih jadi prolegnas, belum jadi undang-undang. Bayangkan. Nah itu berarti dari 2017 sampai dengan 2021 kita butuh waktu hampir 4-5 tahun hanya untuk menyadari
bahwa ideologi Pancasila sebagai babon atau sebagai payung dari demokrasi Pancasila itu harus diundang-undangkan. Sehingga ini tantangannya menjadi luar biasa. Kalau itu sudah bisa masuk dan pendekatannya tidak lagi indoktrinatif atau propagandis, tapi tetap memang peran negara sangat penting. Saya setuju. Peran negara diperlukan, tapi tidak lagi dengan pendekatan indoktrinatif. Saya senang BPIP misalnya sudah mulai mengembangkan pendekatan kultural untuk anak-anak misalnya sekarang kan ya. Ada untuk anak-anak, untuk kaum milenial, dan bahkan Presiden Jokowi pernah mengatakan dalam pertemuan dengan BPIP, misalnya mempergunakan semua media-media sosial, bahkan seperti Spotify, segala macam, untuk masuk ke dalam generasi milenial atau generasi Z. Ya, tapi maaf, itu kerja yang sangat panjang ya, dan lama biasa, sekali. Pak. Wong, hari ini aja kita baru menyelesaikan undang-undangnya, Pak. Gimana? Kita bolong loh, Pak. 98 sampai 2017 kita bolong. Berarti hampir berapa tahun tuh ya? 19 tahun kita bolong, Pak. Karena kita menganggap seolah-olah bahwa ideologi Pancasila itu sudah ada, sudah selesai begitu. Tapi ternyata kita dilawan oleh propaganda ideologi yang itu transnasional, yang anti Pancasila. Dan untung Pak Jokowi kemudian bukan saja kembali mencoba menegakkan ideologi tersebut, tetapi juga bahkan bertindak sangat keras terhadap ormas yang anti Pancasila itu. Nah, kita sudah sama-sama tahu kan Pak ya, siapa ormasnya itu. Dibubarkan oleh Presiden. Dan sampai hari ini kan kami tetap dikutuk kan Pak, sebagai anti demokrasi. Maaf, ada masukan sedikit. Kalau kita boleh membandingkan dengan apa yang terjadi di Mesir pada waktu pembubaran Ikhwanul Muslimin, di sana tidak segera dibubarkan, tapi tokohnya ditangkapi. Sementara di kita adalah bubar, tapi tokohnya berkeliaran kemana-mana dan bikin segala macam gerakan yang sampai sekarang kita pusing. Kalau mereka melanggar hukum, ya ditangkap Pak. Ya. Tetapi, nah inilah mungkin yang disebut dengan dilema demokrasi, gitu Pak. Ini mungkin dilema demokrasi. Dilema demokrasi ini kan yang saya ikutin Popper, yang dia bilang tentang dilema mengenai toleransi. Kita bisa nggak dia bilang bertoleransi dengan orang anti toleransi? Kata Popper, boleh. Orang mereka anti toleransi, kenapa kita jadi toleran terhadap orang yang anti toleransi? Itu kan namanya yang kontradiksi di dalam toleransi. Tapi menurut saya harus dilakukan. Saya Makanya jadi ingat Karl Popper ini ya, zaman dahulu mahasiswa, bacaan mahasiswa itu Pak Fajrul. Benar. Tapi itu yang terjadi hari ini Pak. Itu yang terjadi kan di masa, saya kan riset tuh ke Berlin ya, setelah jatuhnya Jerman Timur, saya riset untuk buku saya, Demokrasi Tanpa Kaum Demokrat, itu bagaimana proses perubahan demokrasi dari masanya Jerman Timur menjadi akhirnya kembali menjadi Jerman begitu ya, atau kemudian dari masanya demokrasi zaman sebelum 33 Hitler, ketika itu kan demokrasi dia menganggap bahwa semuanya boleh aja, sehingga Nazi boleh kan, Hitler boleh ada, partai Nazi boleh ada. Tapi mereka ikut dalam pemilu, menang. Ketika mereka menang, pemilu dia bubarkan, demokrasi dia hancurkan. Nah di titik itu saya pikir refleksi buku Karl Popper tentang Open Society dan Its Enemies itu muncul kan. Bahwa kita nggak bisa nih bertoleransi dengan yang anti demokrasi dan yang anti toleransi, nggak bisa. Makanya kalaupun saya misalnya sekarang dikutuk misalnya ya bahwa ikut dalam menyetujui pembubaran partai atau ormas yang anti Pancasila, anti NKRI, anti Bhinneka Tunggal Ika, anti Merah Putih, begitu ya, anti Undang-Undang Dasar 45, saya sih di garis depan. Itu kewajiban kita. Betul, Kewajiban kita. saya sudah mewakafkan hidup saya untuk itu, Pak. Setuju. Betul. Nah ini tantangannya Pak sekarang ini. 2017 sampai ke 2021,
muncul UKPPIP, muncul BPIP, dan baru sekarang prolegnas undang-undang BPIP, Pak. Bayangkan, Pak. Padahal itu penting banget, dan itu sejak 98, berarti sudah 23 tahun baru kita sadar kita memerlukan satu lembaga untuk habituasi Pancasila. 23 tahun, Pak, refleksinya. Jadi ketika menduduki gedung DPR MPR itu, kami tidak sempat berpikir mengenai bahwa ideologi itu ternyata bagian yang paling penting dari gerakan reformasi. Kami terpaku urusan partai 3 menjadi partai multipartai, begitu kan ya. Masyarakat ekonominya kami agak terpaku. Jangan sampai lagi ada satu keluarga bisa memiliki ratusan perusahaan yang menguasai Indonesia begitu. Yang kemudian menjadi ada tindakan KKN di dalamnya. Kami berpikir tidak boleh lagi ada masyarakat sipil, organisasi-organisasi itu dikontrol oleh negara. Itu masyarakat sipil ya, dia bebas aja, tidak boleh dikontrol oleh negara. Kemudian kami menginginkan hukum yang berbasiskan kepada demokrasi. Keterpakuan di sana kemudian melupakan ideologi Pancasila ini. Jadi yang sekarang tantangan utamanya menurut saya adalah habituasi Pancasila dan habituasi demokrasi Pancasila. Begitu, Pak. Nah, ini permanen, Pak. Saya terlambat. Makanya saya senang sekali hari ini kita mau merefleksi 23 tahun ini. Karena saya jadinya bisa berbicara lagi bahwa apa yang menjadi kekurangan dari gerakan reformasi 98 itu. Dan menjadi alasan juga kenapa Daya dulu bersedia masuk ke dalam pemerintahan seperti sekarang ini. Jadi saya tetaplah aktivis demokrasi Pancasila sebenarnya. Oke Bang, kita closing statement dari Abang. Coba Abang kaitkan tentang bagaimana strategi meneruskan perjuangan Abang dan teman-teman pada tahun 98 ke dalam konteks kekinian yang post-truth yang bisa berakibat pada pengurungan nilai-nilai Pancasila itu, Bang. Model strategi bagaimana supaya nilai obor reformasi bisa kita teruskan saat ini. Closing statement, Bang. Silakan, Bang. Seperti Indonesia Menalar, yaitu aktif di dalam setiap kehidupan masyarakat. Mungkin itu sih himbauan saya. Jadi, jangan ragu-ragu membela ideologi Pancasila. Jangan ragu-ragu membela demokrasi Pancasila. Dan jangan ragu-ragu masuk ke dalam arena-arena yang ada ini di politikal, masuk ke dalam partai politik, menjadi politisi, masuk dalam masyarakat ekonomi, masuk membentuk masyarakat sipil seperti Indonesia Menalar dan membangun masyarakat sipil, kemudian membuat terus-menerus juga masuk ke dalam struktur hukum gitu ya, atau kemudian ikut dalam pembuatan hukum atau melaksanakan hukum. Menurut saya jangan pernah ragu lagi masuk ke dalam negara. Jangan pernah ragu lagi. Saya pernah ragu dan itu generasi saya pernah mengalami situasi keraguan-raguan itu. Nah, kalau sekarang menurut saya jangan ragu, masuk dan berjuang untuk menegakkan demokrasi Pancasila. Nggak ada jalan lain menurut saya. Itu saja dari saya. Jadi ini sudah. Oke, terima kasih Bang. Jadi perjuangan tanpa akhir. Gimana Bang? Perjuangan demokrasi itu adalah perjuangan tanpa akhir. Ya. Perjuangan tanpa akhir. Ya. Ya. Terima kasih Bang atas sore ini, waktu singkat yang dari awal sudah dikondisikan tapi sangat bermakna untuk merefleksikan kembali tentang reformasi 98 dan menjadi pondasi untuk para aktivis dan mungkin kami dan kita semua di Zoom saat ini untuk meneruskan apa yang menjadi perjuangan pada tahun 98. Banyak yang harus dilakukan dan sering
yang kita lakukan adalah dialektika antara diri kita dan realitas di luar kita. Tapi tadi kembali pesan Bang Fajrul, ingat Pancasila harus tetap menjadi fondasi dari demokrasi Indonesia. Sehingga apapun yang kita lakukan dalam bidang apapun, Pancasila selalu menjadi pedoman dan arah kita dalam berdemokrasi. Terima kasih Bang Fajrul atas waktunya. Terima Dan kasih teman-teman yang lain. Terima kasih. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi. Terima Sampai kasih. ketemu lagi ya. Terima kasih. Oke. Ya. Terima kasih Bung Fajrul. Sehat selalu. Amin, amin. Terima kasih Bung Fajrul dari Kalimantan Tengah. Oh iya. Terima kasih Pak Fajrul. Orang Kalimantan juga ada bagus. Ya. Oke, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kita koordinasi Terima kasih dari Jogja. Bapak Presiden Jokowi. Salam dari Jogja. Yo,